Halo semuanya, kami dari Prodi Sistem Informasi. Kami akan mempresentasikan hasil UAS kami dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan kami dari Angkatan 23. Saya Fajriana. Dan saya Grace Lisa Maruntasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pendukung keputusan untuk memilih laptop terbaik. 2000 years later. Berikut ada 6 kriteria yang kami gunakan. Yang pertama ada harga, kedua ada prosesor, ketiga ada RAM, keempat ada penyimpanan, kelima ada VGA, dan yang terakhir ada baterai. Dan di sini udah terisi nilai bobotnya untuk masing-masing kriteria, dan berikut adalah cost dan benefitnya. Di sini kami menggunakan 3 kriteria, yang dimana untuk kriteria A1 adalah laptop IdeaPad Slip 5, dan untuk kriteria 2 ada laptop Asus VivoBook, dan untuk kriteria ketiga ada Acer Aspire 5. Kemudian kita masuk untuk membuat matriks normalisasi. Dimana untuk membuat matriks normalisasi, yaitu Rij sama dengan Xij dibagi akar sigma dari X kuadrat Ij. Pembaginya sebagai berikut, di mana rumus SQRT yang pertama ada C8 akar 2 ditambah dengan C9 akar 2, dan yang terakhir ada C10 akar 2, menghasilkan nilai sebagai berikut. Untuk kriteria dari harga, pembagi kriteria dari harga. Kemudian untuk pembagi kriteria dari prosesor, ikut rumusnya SQRT D8 akar 2 ditambah D9 akar 2 ditambah D10 akar 2 menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian juga ada rumus yang digunakan juga sama untuk kriteria yang lainnya, yaitu buat kriteria RAM, penyimpanan VGA sebagai berikut. Demikian juga rumus yang digunakan untuk membagi kriteria sebagai berikut, sama saja. Untuk pembagian terhadap kriteria RAM, pembagi kriteria penyimpanan, pembagi kriteria VGA, dan terakhir pembagian kriteria baterai. Kemudian untuk alternatif A, yang dimana C8 dibagi dengan C12. C8 sebagai berikut, nilai dari kriteria A1 dibagi dengan pembagi harga, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Untuk alternatif 2, di mana C9 dibagi C12, di mana C9 itu adalah nilai dari kriteria A2 dibagi dengan pembagi harga, menghasilkan nilai sebagai berikut. Untuk alternatif 3, yaitu C10 dibagi C12, di mana C10 adalah nilai dari alternatif A3 dibagi dengan pembagi harga, menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria prosesor, di mana alternatif A1 yaitu D8 dibagi D12, di mana D8 itu adalah nilai dari alternatif 1 untuk prosesor dibagi dengan pembagi prosesor, menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk alternatif A1 kriteria RAM dengan rumus L8 dibagi E12, di mana L8 itu adalah nilai RAM, dan untuk kriteria A1 dibagi dengan E12, nilai dari kriteria tersebut, menghasilkan nilai tersebut. Demikian untuk perhitungan nilai-nilai yang lain. Untuk penyimpanan VGA baterai A1, A2, A3 juga seperti demikian. Selanjutnya pada tahap normalisasi bobot, kita lihat di sini pada tabel ini bagaimana cara mendapatkan ini, yaitu dengan nilai kriteria harga A1 dikali dengan bobot. Lanjut untuk nilai yang A2 menggunakan kriteria harga A2 dikali dengan bobot juga, mendapatkan nilai
tersebut. Begitu juga dengan A3, nilai kriteria harga A3 dikali dengan nilai bobotnya, mendapatkan hasil sekian. Untuk prosesor juga menggunakan rumus yang sama, nilai kriteria prosesor A1 dikali dengan nilai bobotnya, mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang kedua, nilai kriteria prosesor A2 dikali dengan nilai bobot, mendapatkan hasil 1,8 sekian. Dan untuk A3, nilai kriteria prosesor A3 dikali dengan nilai bobotnya yaitu 4, mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai normalisasi bobot yang lain pada RAM, penyimpanan, VGA dan juga baterai juga menggunakan rumus yang sama. Bisa kita lihat E15 dikali E4, E15 kali E4, nilai A1 dikalikan dengan bobot, mendapatkan hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan nilai kriteria RAM A2, A3, penyimpanan A1, A2, A3, lalu VGA A1, A2, A3, dan baterai A1, A2, A3. Selanjutnya pada tabel ini kita akan menentukan nilai solusi ideal positif dan juga nilai solusi ideal negatif. Jadi pada langkah ini kita harus melihat lagi pada tabel pertama untuk melihat mana kriteria yang merupakan benefit dan juga kriteria yang merupakan cost. Untuk kriteria cost seperti harga, kondisi terbaik adalah nilai terkecil, hingga nilai minimum digunakan sebagai solusi ideal positif, dan nilai maksimumnya digunakan sebagai solusi ideal negatif. Kita bisa lihat di sini, pada tabel normalisasi bobot tadi sudah didapatkan hasilnya. Nilai terendah di antara kriteria harga pada alternatif 1, 2, dan 3 adalah 2,5 sekian. Maka kita masukkan di sini nilai terendahnya karena kriteria harga merupakan cost. Jadi kita pilih nilai terendah untuk dimasukkan ke nilai solusi ideal positifnya. Dan juga nilai tertinggi dipindahkan ke solusi ideal negatif. Untuk prosesor, kita lihat lagi ke atas. Kriteria prosesor merupakan benefit, di mana nilai terbaik adalah nilai terbesar, sehingga nilai maksimum pada kolom digunakan sebagai solusi ideal positif. Kita lihat di sini. Sebaliknya, nilai terkecil digunakan sebagai solusi ideal negatif. Di sini ada dua. Kita pilih salah satu, sama saja nilainya dimasukkan di sini, dan juga nilai terkecil dimasukkan ke solusi ideal negatif. Lanjut kepada kriteria RAM. Sini merupakan benefit. Jadi kita lihat solusi ideal positifnya 3,2 sekian dan solusi ideal negatifnya sama. Kita pilih salah satu juga, taruh di sini. Lanjut kepada penyimpanan. Kriteria penyimpanan merupakan benefit. Jadi kita lihat nilai terbesarnya 2. Taruh di sini dan juga nilai terkecilnya taruh ke solusi ideal negatif. Lanjut ke VGA. Di sini merupakan semuanya sama, ini benefit. Jadi menggunakan cara yang sama, yaitu nilai terbesar sebagai solusi ideal positif. Sini bisa kita lihat, kita pilih salah satu nilai terbesarnya taruh di sini dan juga nilai terkecilnya taruh di solusi ideal negatif. Sini 1,96 solusi ideal positifnya dan juga di sini 1,47 sekian sebagai solusi ideal negatif. Setelah menyelesaikan matriks solusi untuk solusi ideal positif dan negatifnya, kita lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu menghitung pemisah. Bisa kita lihat di sini rumusnya, yaitu untuk menghitung pemisah pada nilai positifnya kita gunakan rumus ini, SI plus, yaitu akar sigma kuadrat. Solusi ideal negatifnya kita gunakan rumus, dan untuk solusi ideal negatif kita gunakan rumus sebagai berikut. Ya, jadi penerapannya yaitu untuk mendapatkan nilai ini kita bisa melihat rumusnya di sini, C24 dikurang C20 dipangkatkan 2. Dan masih ada langkah selanjutnya lagi, yaitu ditambah D24
dikurang D20 dipangkatkan 2, ditambah lagi E24 dikurang E20 pangkat 2, ditambah F24 dikurang F20 pangkat 2, ditambah G24 dikurang G20 pangkat 2, dan ditambah H24 dikurang H20 pangkat 2. Untuk hasil tersebut didapatkan nilai sebagai berikut. Ini untuk alternatif 1. Selanjutnya untuk alternatif 2, bisa kita lihat di sini menggunakan rumus yang sama. C24 dikurang C21 dipangkat 2, lalu ditambah D24 dikurang D21 pangkat 2, ditambah E24 dikurang E21 pangkat 2, ditambah F24 dikurang F21 pangkat 2, ditambah G24 dikurang G21 pangkat 2, terakhir ditambah H24 dikurang H21 pangkat 2, mendapatkan nilai sebagai berikut untuk alternatif 2. Dan untuk alternatif 3, gunakan rumus yang sama, yaitu C24 dikurangi C22 dipangkat 2 tambah D24 dikurangi D22 dipangkat 2 tambah E24 dikurang E22 pangkat 2 tambah F24 dikurang F22 pangkat 2 tambah G24 dikurang G22 pangkat 2 lalu ditambah H24 dikurang H22 pangkat 2, maka mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, untuk mendapatkan nilai pemisah solusi ideal negatif menggunakan rumus yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu bisa kita lihat di sini C20 dikurang C26 dipangkatkan 2. Jadi untuk nilai ideal positif tadi, nilai maksimum dikurangi nilai kriteria harga alternatif. Kalau untuk solusi ideal negatif kita menggunakan cara sebaliknya, yaitu nilai kriteria harga alternatif dikurangi dengan solusi ideal negatifnya. Sini C20 dikurang C26 dipangkatkan 2 ditambah D20 dikurang D26 dipangkatkan 2 ditambah E20 dikurangi E26 dipangkatkan 2 tambah F20 dikurang F26 pangkat 2 tambah G20 dikurang G26 pangkat 2 dan ditambah H20 dikurang H26 pangkat 2, mendapatkan nilai sebagai berikut. Cara yang sama kita gunakan juga kepada alternatif 2 dan juga alternatif 3. Setelah jarak SI positif dan SI negatif ditemukan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi atau CI menggunakan rumus CI positif sama dengan solusi ideal negatif dibagi solusi ideal negatif ditambah solusi ideal positif. Bisa kita lihat di sini untuk penerapannya sesuai rumus tadi. Solusi ideal negatif dibagi dengan solusi ideal negatif ditambah solusi ideal positif, maka akan menghasilkan nilai preferensi. Di sini F28, di mana F28 merupakan solusi ideal negatif dari alternatif 1 dibagi dengan F28 dijumlahkan dengan C28 atau solusi ideal positifnya, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan alternatif 2 dan 3. Untuk alternatif 2 di sini F29 dibagi dengan F29 ditambah C29, maka hasilnya sebagai berikut. Untuk alternatif 3 juga sama, yaitu F30 dibagi dengan F30 ditambah C30, maka menghasilkan nilai sebagai berikut. Dari nilai preferensi yang sudah kita dapatkan, maka kita sudah bisa melihat dan menentukan. Untuk ranking pertama merupakan alternatif 1 dengan nilai preferensi paling tinggi atau paling ideal. Alternatif disortir dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Alternatif dengan nilai terbesar dari C+ adalah solusi terbaik. C+ di sini merupakan preferensi ya kawan-kawan. Jadi kita lihat pada nilai preferensinya, nilai terbesar merupakan solusi terbaik. Maka bisa kita lihat bahwa alternatif 1 menduduki ranking 1, alternatif 2 ranking 2, alternatif 3 ranking 3. Hasilnya yaitu A1 merupakan laptop terbaik pada toko Galilea Komputer. A1 yaitu Lenovo IdeaPad Slim 5. Oke, sekian dari hasil presentasi kami mengenai
Sistem pendukung keputusan untuk memilih laptop terbaik pada toko Galilea Komputer. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kawan-kawan semuanya. Sekian dan terima kasih. Saatnya sudah aku tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Put on